Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita bertemu lagi dan kita bersekutu bersama dalam ibadah keluarga rutin. Kiranya persekutuan kita hari ini membawa kita semakin menikmati kasih-Nya dan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita mulai ibadah kita, ibu, bapak, saudara-saudari, serta adik-adik sekalian, dan kita akan mengawalinya dengan bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh. Selesai. Umat yang dikasihi Tuhan, pemberita firman dalam ibadah keluarga rutin malam ini dilayani oleh Ibu Esti Handayani Herbawal. Kini marilah kita berdiri, kita menghadap Tuhan dan menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 270, Isilah mataku dengan citra salib-Mu. Mengawali ibadah keluarga rutin pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan Kristus yang Maha Kasih, mata kami menengadah dan jiwa kami pun terbuka untuk menanti firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membimbing kami, khususnya untuk ibadah keluarga rutin pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Ibu Esti Handayani Herbawal, agar beliau mampu memberitahukan firman-Mu dan selalu limpahkan dengan berkat-Mu. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon Roh-Mu yang kudus hadir, memenuhi tempat ini, memenuhi hati dan pikiran kami, agar kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh dan menyatakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji dari Gita Bakti 60 bait 1 dan 2. Firman-Mu Tuhan adalah kebun. Datang ingin memetik
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus dalam pembacaan dan perenungan sabda kita hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami semua boleh duduk bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami dengan jelas dan jernih apa yang Engkau maksudkan, dan berikan kepada kami hikmat dan kekuatan supaya kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami semua telah siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 15 yang menyatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku berharap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, judul renungan kita pada malam hari ini adalah hidup berguna bagi Allah. Yang ayat perenungannya kita ambil dari ayat yang ke-15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ada beberapa hal yang akan kita pikirkan bersama-sama dan kita renungkan bersama-sama. Misalnya dari ayat-ayat ini ada beberapa hal yang penting untuk kita pikirkan dengan baik adalah yang pertama, takut akan Tuhan. Pada ayat yang ke-11. Apakah artinya takut akan Tuhan? Mengapa Paulus berusaha untuk meyakinkan orang tentang takut akan Tuhan ini? Barangkali ada juga di antara kita yang belum jelas atau belum terang tentang takut akan Tuhan. Yang jelas, takut akan Tuhan itu berbeda dengan takut pada sesuatu yang menyeramkan atau yang membahayakan atau yang menimbulkan dampak negatif atau yang mengerikan. Kita biasanya suka menyatakan takut itu pada sesuatu hal yang bernilai negatif. Takut jalan sendiri, takut pada gelap, takut ditodong orang, takut dibegal, takut ada hantu dan seterusnya. Biasanya takut itu dikonotasikan seperti itu. Nah, apakah takut akan Tuhan itu sama seperti yang dikonotasikan dengan takut yang tadi itu? Yang menjadi pembeda dari takut akan Tuhan itu adalah takut akan Tuhan tidak dimulai dengan rasa takut. Jadi meskipun kita menyebutnya takut akan Tuhan, tetapi memulai rasa takut akan Tuhan itu bukan dari perasaan takut, tetapi memulainya adalah diawali dengan pemahaman akan kekuasaan Tuhan. Jadi kalau kita memahami bahwa Tuhan itu maha kuasa,
bahwa betapa besarnya kuasa Tuhan, maka serta-merta kita akan merasa kecil. Seketika itu juga kita merasa tunduk, takluk pada Tuhan. Dalam takut akan Tuhan yang seperti ini ada rasa tidak ingin mengecewakan. Ada rasa ingin memberikan atau melakukan yang terbaik. Dan di dalam perasaan itu terkandung juga kerendahan hati dan penyerahan diri yang total. Dalam takut akan Tuhan kita mengarahkan pandangan hanya kepada Allah. Karena kita memahami dengan baik bahwa Allah yang memiliki kehidupan, Allah yang menguasai kehidupan, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu bagi kita. Rasa itu juga dibarengi dengan keyakinan bahwa kita tidak bisa menyembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Paulus mengatakan di ayat 11, bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Itu yang sebetulnya menjadi pendasar bagaimana kita meletakkan diri di bawah kehendak Allah, dan itu disebut sebagai takut akan Tuhan. Sehingga kita tidak heran ketika di ayat 12 Paulus menekankan tentang bagaimana seorang yang takut akan Tuhan menekankan hidup yang bersaksi. Hidup yang memiliki misi. Bukan soal hal-hal yang lahiriah, melainkan soal batiniah. Jadi bagi Paulus yang kita lihat di ayat 12, dia tidak memikirkan, tidak mementingkan tentang apa yang terlihat dalam bentuk lahiriah, tetapi dia mulai melihat apa yang ada di dalam sikap batin seseorang. Takut akan Tuhan mendasari orang untuk memulai sikap batinnya yang benar terhadap Allah. Sampai di sini kita kemudian menjadi jelas apa yang mungkin akan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Yang lahiriah itu harus dilandasi oleh sikap batin yang takut akan Tuhan. Mengapa sikap batin itu penting? Karena di dalam hidup kita ketika kita membangun relasi dengan orang lain, kuasa dan kasih Allah itu harusnya terlihat dengan jelas. Jadi sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang takut akan Tuhan, kita tidak menilai orang lewat hal-hal yang lahiriah, tetapi apa yang kita lakukan dalam bentuk lahiriah harus mencerminkan apa yang ada di dalam batin kita, yaitu takut akan Tuhan tadi. Nah, sebagai orang-orang percaya, bentuk kesaksian yang paling jelas adalah perilaku sehari-hari. Apa yang kita lakukan setiap hari. Kasih Kristus, kasih Allah yang menguasai hidup kita harus terlihat dalam karya dan kerja kita. Karya dan kerja kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, itulah yang menjadi altar persembahan bagi Allah. Jadi dari perbuatan kita, dari karya kita, dari perilaku hidup kita, orang akan menemukan kasih Kristus, dan kemudian orang akan menilai sikap batin kita yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagian terakhir di ayat 15 yang menjadi dasar renungan kita adalah kemudian itu menjadi alasan penting bagi kita untuk menyatakan Kristus dalam kehidupan ini. Mengapa menjadi alasan penting? Karena Kristus sudah mati bagi kita supaya kita hidup. Karena Kristus sudah mati untuk semua orang, maka kita yang hidup harus menyatakan kasih itu dengan jelas sehingga kematian Kristus tidak menjadi sia-sia. Poin pentingnya adalah kita tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus. Kita tidak hidup untuk kesenangan pribadi, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak hidup untuk mengumpulkan pujian-pujian bagi kita sendiri, tetapi kita hidup untuk membuat orang memuliakan Tuhan. Di bagian lain, Paulus mengatakan di Filipi, segala lutut dan lidah memuliakan Tuhan. Hidup orang Kristen itu harus jelas tujuannya. Untuk apa ia menjadi orang Kristen? Untuk apa kita menjadi pengikut Kristus?
Tujuan itu harus jelas supaya misi yang kita emban dalam hidup ini membuat rencana Allah tercapai. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, Stephen Covey menulis buku Seven Habits, dan saya mengingat habit yang pertama. Habit yang pertama itu begin with the end of mind. Artinya mulailah dari tujuan akhir. Jadi Stephen Covey itu merancang ada 7 kebiasaan baik. Orang yang punya kebiasaan baik ini, 7 macam ini, akan mendapat keberhasilan dalam hidupnya. Kebiasaan yang pertama, habit yang pertama adalah memikirkan tujuan sebelum memulai. Kalau kita sebagai orang Kristen misalnya, apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Apa yang menjadi tujuan kita mengikut Yesus? Apa yang menjadi tujuan kita takut akan Tuhan? Apa yang menjadi tujuan kita untuk hidup bersama Tuhan? Akhirnya mau gimana? Gampangnya begitu. Nanti di ujungnya tuh kita mau ngapain, mau di mana. Nah kalau kita sudah tahu ujungnya di mana, kita sudah tahu ujungnya mau ngapain, kita sudah tahu ujungnya mau seperti apa, baru kita bisa membuat tahapan-tahapan pencapaian. Dan hal itu rasanya sama dengan apa yang dilakukan oleh para pekerja eksekutif kalau mereka punya satu proyek misalnya, mereka tentukan dulu tujuannya mau apa, mau bangun rumah sekian, maka tentukan tahapan-tahapan pencapaiannya, rencana-rencananya, langkah-langkahnya, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan hidup kita, keluarga kita? Apakah kita sebagai orang Kristen punya tujuan? Apakah kita sudah menetapkan tujuan? Tujuan untuk hidup yang berguna bagi Allah. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya supaya hidup kita sebagai orang Kristen ini berguna bagi Allah? Ada sebuah ilustrasi yang menarik. Ilustrasinya begini. Bayangkan ketika Anda, Bapak Ibu, saudara-saudara, memikirkan jika saya meninggal dunia. Kira-kira orang yang melayat mau ngomong apa tentang saya? Misalnya ada seorang yang sudah meninggal. Yang melayat ini ngomong apa? Aduh, Bapak, Ibu, selama hidup Bapak sudah begini. Bapak ini orang baik, Ibu ini orang baik, pelayanannya bagus, bla 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 bla. Bayangkan kalau kita melayat, orang yang kita layat itu meninggal itu, kita mengenang dia sebagai apa? Nah, itulah yang harus kita bayangkan. Kalau saya meninggal, saya ingin dikenang sebagai orang apa? Orang bagaimana? Nah, kalau misalnya saya ingin orang mengenang saya sebagai orang yang baik, maka sekarang ini selama saya masih hidup, saya akan berjuang menjadi orang baik. Supaya nanti kalau saya meninggal, orang akan melihat saya sebagai orang baik. Nggak bisa kalau misalnya saya selama hidup nggak baik, lalu kalau meninggal pengennya disebut orang baik, ya nggak bisa. Kadang-kadang kita memaksa diri juga kalau misalnya kita melayat orang yang kita tahu sehari-harinya nggak benar, lalu kita datang, kita cari-cari apa positifnya orang itu supaya ada yang bisa kita omongin. Betapa tidak menyenangkannya bagi para pelayat kalau kita meninggal seperti itu. Kita mau dikenang sebagai apa? Kalau kita mau dikenang sebagai orang baik, sebagai orang hebat, sebagai orang yang rendah hati, sebagai orang yang melayani Tuhan, sebagai orang yang berguna bagi Tuhan, maka lakukan dari sekarang hal-hal seperti itu. Sampai kapan? Ya nggak tahu kan, kita nggak tahu kapan meninggalnya. Kalau kita tahu meninggalnya 2 tahun lagi, barangkali kita 6 bulan aja kita lakukan itu terus-menerus, lama-lama orang juga tahu. Kalau kita tahu. Tapi kan kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kita nggak pernah tahu waktu kita sampai kapan. Karena itu selama masih kita punya kesempatan, lakukanlah segala sesuatu yang berguna bagi Tuhan. Supaya kemudian ketika kita sampai di akhirnya, maka orang akan mengenang kita sebagai orang yang hidupnya berguna bagi Tuhan. Bukan cuma berguna bagi dirinya sendiri, tetapi berguna bagi Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, mengapa kita melakukan hal ini? Mengapa kita merenungkan bagian ini? Mengapa kita memikirkan tentang hidup yang berguna bagi Tuhan?
Karena bagi saya sebagai orang Kristen, hidup yang kita hidupi sekarang ini betul-betul hidup yang merupakan anugerah. Sebetulnya kita tidak pantas hidup. Dan karena kita sudah diberikan anugerah kehidupan dengan matinya Kristus, maka hidup kita sekarang ini sudah ditebus oleh Tuhan. Hidup kita ini sudah ditebus. Jadi kita statusnya nih numpang hidup sama Tuhan. Statusnya begitu. Dan karena itu sebagai orang-orang yang mendapat anugerah sedemikian besar, ya mestinya melakukan pelayanan, melakukan kegiatan hidup dengan cara yang seperti itu. Di bagian lain di Alkitab Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang engkau lakukan perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang nasihat itu adalah untuk para pekerja. Tetapi ketika kita membaca bagian ini sebetulnya kan menjadi nasihat juga bagi kita. Apapun juga yang saya lakukan, mestinya kita lakukan, saya lakukan seperti saya melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu yang disebut hidup berguna bagi Tuhan. Tidak penting besar atau kecil yang kita perbuat. Meskipun kecil, bila kita lakukan itu bagi Tuhan, maka kita memiliki kehidupan yang berguna bagi Tuhan. Meskipun itu sederhana, maka hidup kita berguna bagi Tuhan. Jadi nggak usah merasa, oh saya nggak punya apa-apa, saya orang sederhana, saya hanya bisa begini. No, semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat, ketika kita melakukannya untuk Tuhan, itulah yang disebut berguna bagi Tuhan. Dan hidup yang berguna bagi Tuhan sudah jelas dasarnya, takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, bagaimana sekarang? Siapkah kita untuk menentukan tujuan akhir kita? Menentukan apa manfaat kita bagi Tuhan. Dan kemudian mulai tahapan-tahapan pencapaiannya, merencanakan langkah-langkahnya, dan melakukannya sehingga kemudian orang akan menilai kita orang yang melayani Tuhan dalam konteks takut akan Tuhan, dan kemudian hidup kita menjadi hidup yang berguna bagi Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita sekalian. Amin. Kita memasuki saat teduh. Bapak Ibu, umat Tuhan, sebagai respon dari firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 199 bait 1 dan 3, sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Telah ku perhatikan kasih sama, atau ku biarkan tegar, sebab kurang kasihku pada Yesus. Mungkinkah hatinya, berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kami boleh mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak, kami tahu bahwa dalam hidup kami sehari-hari kami masih jauh dari perilaku yang mencerminkan kasih Kristus.
Barangkali dalam kehidupan kami hari lepas hari, dalam kegiatan dan kerja kami masih memperjuangkan hidup kami sendiri dan bukan untuk memuliakan Tuhan. Kami belum merumuskan apa tujuan hidup kami bagi Tuhan. Kami belum merumuskan bagaimana kami mau melakukan setiap pekerjaan kami dalam takut akan Tuhan. Namun pada hari ini kami diingatkan bahwa besarnya kekuasaan-Mu atas hidup kami membuat kami harus sepenuhnya sadar tentang bagaimana kami harus hidup di bawah kendali kuasa Tuhan. Dan karena itu kami mohon, biarlah kiranya Tuhan menolong kami supaya dalam setiap pekerjaan kami, setiap perilaku kami, kata-kata kami, dan relasi kami dengan orang di sekitar kami mencerminkan kuasa kasih Kristus dari dalam hidup kami. Dengan demikian kami boleh memuliakan Tuhan melalui setiap karya dan kerja kami. Bapa di surga, kami mohon kiranya Engkau memberkati keluarga kami masing-masing dalam pergumulan di masa-masa pandemi seperti ini, berbagai kesulitan, berbagai himpitan yang ada di antara kami, Tuhan boleh berikan kepada kami kekuatan, sehingga meskipun banyak hal yang tidak menyenangkan ada di sekitar kami tetap bisa menemukan sukacita dan kami tetap bisa memuliakan Tuhan. Sebab hidup kami terpelihara dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengucap syukur untuk orang-orang yang Engkau kirim untuk berjuang, menolong kami, membebaskan kehidupan kami dari COVID ini. Para dokter, para perawat, para petugas kesehatan. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan, Tuhan berikan kepada mereka hikmat, sehingga dalam perjuangan mereka boleh senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan juga berikan hikmat kepada pemerintah, bangsa dan negara kami, supaya mereka di dalam pengambilan keputusan-keputusan berkaitan dengan pandemi ini, mereka juga boleh mengambil keputusan yang berhikmat, sehingga mensejahterakan semua orang, bukan hanya memikirkan kelompok dan golongannya masing-masing. Kami mengingat banyak orang-orang yang terkena dampak dari pandemi ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan ulurkan tangan bagi mereka melalui setiap orang yang terdekat, sehingga mereka juga boleh menikmati kasih sayang Tuhan meskipun dalam keadaan yang sulit. Bapa di surga, kami mau berdoa bagi gereja kami, GPIB Eklesia. Tuhan berkati gereja kami dalam pelayanannya, Tuhan berkati setiap presbiter, Tuhan berkati setiap orang yang berjerih lelah dalam melakukan tugas pelayanan. Berikanlah kepada gereja kami kekuatan supaya tetap berdiri dan melayani jemaat-Mu, melayani Tuhan, melakukan tindakan-tindakan kasih pada orang-orang di sekitar kami, dan melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Secara khusus kami mau mendoakan akan rencana untuk ibadah bersama pada tanggal 29 November nanti. Tuhan boleh berkati mereka yang bertugas di dalamnya, supaya semua orang yang terlibat dalam ibadah ini boleh menjadi kebaikan bagi mereka semua. Dalam ibadah ini juga akan dilaksanakan peneguhan vikaris. Tuhan berkatilah setiap rencana yang sudah disusun. Tuhan berkatilah setiap orang yang ambil bagian dalam perencanaan ini, panitia dan setiap orang yang boleh Tuhan berikan tugas khusus untuk pelayanan ini. Tuhan juga berikan kepada vikaris kami hikmat sehingga pada harinya nanti ia boleh dapat sungguh-sungguh mengambil keputusan dalam takut akan Tuhan. Ia boleh menjadi pelayan firman yang baik. Ia boleh melayani dengan ketulusan hati. Tuhan berkati setiap jerih lelahnya, Tuhan berkati pergumulannya, supaya pada waktunya nanti ketika ia menjadi pelayan firman dan sakramen, ia boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam karyanya. Bapa di surga, kami berdoa biarlah kiranya pelayanan peneguhan vikaris ini boleh berjalan lancar, dan setiap tamu undangan yang hadir juga Tuhan boleh berikan kesehatan yang baik, sehingga acara ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh, di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan berkati mereka supaya mereka boleh dapat menikmati kasih sayang Tuhan, jamahan Tuhan melalui pengobatan dokter maupun perawatan keluarga. Biarlah seluruh kehidupan mereka juga boleh mereka serahkan dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang melakukan hal-hal baik bagi kehidupan mereka. Demikianlah ya Bapak seluruh seru doa kami.
biarlah kiranya Tuhan boleh mendengar seru doa kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh menikmati persekutuan denganmu. Di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code, transfer bank, atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Untuk persembahan kita menyanyi dari Gita Bakti 84, bait 1 dan 2, inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tanganmu, untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku, turut maksud-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber segala karunia yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Kami menyadari betapa persembahan kami tidak sebanding dengan karunia yang kami terima. Ajarlah kami untuk menghitung kebesaran berkat dan kasih-Mu. Pelihara dan jagailah hidup umat-Mu yang sudah berkecukupan. Berilah berkat-Mu bagi jemaat-Mu yang hidupnya kekurangan, dan cukupkanlah umat-Mu yang hidupnya sangat tergantung pada pekerjaannya sehari-hari atau bahkan dari belas kasih sesamanya. Biarlah seluruh gerak hidup kami, baik roh dan jiwa kami, baik nyawa dan harta kami, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan meneguhkan kita untuk terus bersaksi, memperhatikan, serta menguatkan mereka yang lemah.
serta berusaha dengan semangat dan sekuat tenaga sehingga hidup kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Kita percaya bahwa dalam kuasa dan tuntunan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukannya. Mari kita menyanyi nyanyian dari Gita Bakti nomor 121 bait 1 dan 2, Hai pergi dan wartakan sambil berdiri. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsa-Mu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Baik pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan, dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah curahan berkat ilahi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiran kita sekarang dan selama-lamanya. Amin.